Mengapa gereja disebut satu, kudus, katolik, dan apostolik? Teman-teman pasti sering mendengarkan judul video di atas, kan? Apakah kamu sadar, teman-teman, terutama teman Katolik, setiap kali kamu mengucapkan syahadat, kita berkata, aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Tapi apa artinya? Apakah ini hanya kalimat hafalan? Atau apakah ini adalah jati diri gereja yang sejati? Yang membedakan mana yang asli dan mana yang palsu, yang KW. Hari ini kita akan kupas satu persatu, bukan cuma secara teologis, tapi juga apa maknanya bagi hidup kita terutama hari ini. Bagian yang pertama, teman-teman, gereja yang satu. Apa artinya satu? Nah, gereja adalah satu karena satu iman. Iman yang diturunkan dari para rasul, satu baptisan. Semua dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Satu kepala, yaitu Kristus sendiri adalah kepala gereja. Efesus 4 ayat 5. Tapi sekarang mengapa ada ribuan denominasi Kristen? Jawabannya karena banyak yang memisahkan diri dari kesatuan gereja. Yesus sendiri dalam Injil Yohanes bab 17 ayat 21, dia berdoa supaya mereka semua menjadi satu. Jadi kesatuan bukan sekedar akur, tapi bersatu dalam ajaran, satu dalam iman, satu dalam perayaan sakramen. Itulah sebabnya Gereja Katolik tetap mempertahankan kesatuan dengan Paus sebagai pengganti Rasul Petrus. Pusat kesatuan lahiria, tidak terpecah-pecah di belahan dunia manapun. Bagian yang kedua, gereja yang kudus. So, apa artinya kudus, teman-teman? Banyak orang mengejek, katanya gereja kudus, tapi isinya banyak orang berdosa. Banyak pastor jatuh dalam dosa, umat sering gosip. Di mana letak kekudusannya? Itulah gosip mereka dari luar. Teman-teman, kekudusan gereja bukan karena anggotanya suci tanpa cacat. Bukan seperti itu maksudnya gereja yang kudus. Gereja disebut kudus karena didirikan oleh Yesus Kristus sendiri. Kita tahu Yesus Kristus adalah kudus, suci, tidak pernah berdosa. Kemudian memiliki sakramen-sakramen yang menguduskan oleh Roh Kudus. Di Efesus bab 5 ayat 25-27 berkata, Kristus mengasihi gereja dan menyerahkan dirinya untuk menyucikannya, agar gereja menjadi kudus dan tak bercela. Nah, teman sekalian, kita semua, ente dan saya, sedang dalam proses kekudusan. Gereja itu seperti rumah sakit, yaitu tempat orang sakit disembuhkan, tempat jiwa-jiwa yang sesat dikuduskan, seperti bengkel untuk memperbaiki kendaraan. Maka teman-teman, jangan tinggalkan gereja karena ada orang berdosa di dalamnya. Seperti kalau ada imam yang jatuh, jangan kamu tinggalkan gereja. Tetaplah di dalam gereja karena Yesus sendirilah yang membuat gerejanya kudus. Oke? Yang ketiga, gereja yang Katolik. Apa artinya Katolik?
Saya tanya ke teman-teman Katolik, apa artinya Katolik? Nah, tentu kata Katolik itu berasal dari bahasa Yunani, Katolikos, yang artinya universal atau menyeluruh. Gereja Katolik itu universal, dalam tempat ada di seluruh dunia. Universal dalam waktu, artinya telah ada sejak abad pertama sampai sekarang, dari zaman abad pertama jemaat perdana. Universal dalam ajarannya, seluruh kebenaran, bukan potong-potongan. Dan hanya gereja Katolik yang ada sejak zaman para rasul dan tersebar di seluruh bangsa di dunia ini dan seluruh bahasa. Itu sebabnya iman Katolik tidak lokal atau baru muncul belakangan. Kalau kamu ke Meksiko, kamu ke Polandia, ke Belanda, Kenya, India, atau di Indonesia negara kita, kamu akan temukan misa yang sama, ajaran yang sama, dan gereja yang satu. Itulah Katolik, teman-teman. Bagian yang keempat, gereja yang apostolik. Apa artinya apostolik? Teman-teman, arti apostolik berasal dari dibangun di atas dasar para rasul. Itulah apostolik. Yesus mendirikan gerejanya di atas 12 rasul. Matius 16:18 dan Efesus bab 2 ayat 20. Gereja ini terus berlanjut dalam suksesi apostolik. Artinya para uskup sekarang ditabiskan oleh para uskup sebelumnya dalam garis tak terputus dari para rasul. Nah, ini bukan teori, teman-teman. Ini realitas historis. Uskup Roma pertama adalah Santo Petrus. Sekarang Paus Leo yang ke-14 adalah penggantinya, yang ke-267. Itulah sebabnya gereja Katolik itu berani menyebutkan dirinya apostolik. Sementara gereja Protestan lahir ribuan tahun kemudian dan tidak punya garis suksesi apostolik. Maka jika kamu ingin setia pada gereja asli ajaran para rasul, kamu harus ada dalam gereja yang sungguh-sungguh apostolik. Tentu saja gereja Katolik, ya teman-teman ya. Nah, pertanyaan yang terakhir, apa maknanya bagi kita yang hidup di zaman ini? 4 ciri dari sifat gereja di atas bukan sekedar teori teologi. Ini adalah panggilan hidup kita. 1, artinya kita dipanggil untuk menjaga kesatuan, baik itu di keluarga, di paroki, di lingkungan. Kemudian berhenti saling serang, mulailah saling peluk dalam kasih. Yang kedua, kudus. Kita dipanggil jadi kudus, bukan nyaman dalam dosa. Gunakan sakramen tobat dalam hidup, sakramen rekonsiliasi. Kemudian Katolik, kita dipanggil menjadi umat yang terbuka, tidak sektarian, siap melayani siapapun, dimanapun. Yang bersifat apostolik, kita dipanggil untuk mewartakan, bukan hanya cuma duduk diam, hanya menjadi Katolik KTP, Kristen KTP. Laksanakanlah tritugas Kristus, jadi imam, nabi, dan raja. Imam para rasul tidak boleh berhenti di altar, tapi menyebar lewat hidup kita. Teman-teman sekalian, terutama teman-teman Katolik, gereja kita bukan buatan manusia. Ia satu, kudus, Katolik, dan apostolik, bukan karena umatnya sempurna, tapi karena Tuhan yang mendirikannya sempurna. Kalau kamu bangga jadi Katolik,
Jangan cuman hafal syahadat aku percaya ketika Romo setelah membacakan kitab suci di depan. Maka hidupi maknanya, itu yang lebih penting, yaitu bersatulah, jadilah kudus, setialah dalam gereja Katolik, dan wartakanlah iman para rasul, bukan iman karangan tafsiranmu sendiri. Demikian video kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe jika video ini merasa bermanfaat. Tuhan memberkati. Amin.